Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta kecepatan dan penggemar MotoGP di seluruh dunia. Selamat datang kembali di channel MGP Gacor. Kali ini kita akan membahas salah satu topik paling panas di MotoGP 2025. Perjuangan Pecco Bagnaia. Sang juara dunia 2 kali ini sedang dalam misi kebangkitan dan dia menatap Grand Prix Jerman di Sachsenring dengan harapan besar. Meskipun tertinggal sangat jauh dari Marc Marquez di klasemen. Akankah ini jadi titik balik baginya? Mari kita selami lebih dalam. Situasi Pecco Bagnaia saat ini. Musim MotoGP 2025 ini benar-benar penuh gejolak bagi Pecco Bagnaia. Sang juara dunia 2 kali ini yang kita kenal dengan konsistensinya justru menghadapi tantangan yang sangat berat. Bayangkan, dia datang ke Grand Prix Jerman di Sachsenring dengan tertinggal 126 poin dari pemimpin klasemen Marc Marquez. Itu bukan angka yang kecil, teman-teman. 2 balapan terakhir di Mugello dan Assen menjadi pukulan telak bagi Bagnaia. Untuk pertama kalinya sejak 2021, dia harus menderita kekalahan beruntun. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kekalahan itu datang dari rekan setimnya sendiri di Ducati, Marc Marquez, yang berhasil meraih kemenangan ganda di kedua sirkuit tersebut. Ini tentu memberikan tekanan psikologis yang luar biasa bagi Pecco. Meskipun di Belanda Bagnaia berhasil lolos di posisi kedua dan finish ketiga, dia masih tertinggal 2,666 detik di belakang Marc Marquez. Ini menunjukkan bahwa ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, terutama dalam hal adaptasi dengan bagian depan GP25 yang masih menjadi misteri baginya. Harapan dari akhir pekan terbaik di Assen. Namun, di tengah semua kesulitan ini, ada secercah harapan. Pecco Bagnaia justru mengungkapkan bahwa Grand Prix Belanda di Assen, meskipun dia kalah, adalah akhir pekan terbaiknya sejauh musim ini. Ya, Anda tidak salah dengar. Meski finish ketiga dan kalah dari Marc Marquez, Pecco melihat banyak hal positif dari sana. Saya pikir kami hanya perlu memulai kembali dari posisi kami finish di Assen, ujarnya kepada situs web resmi MotoGP. Memang benar bahwa dalam balapan hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya, tetapi kami kembali ke sana untuk minggu kedua berturut-turut, berjuang untuk memimpin, dan ini langkah maju yang hebat. Dia menekankan bahwa kuncinya adalah mengambil sisi positifnya. Baginya, bisa kembali berjuang di barisan depan setelah beberapa masalah sebelumnya adalah sebuah kemajuan besar. Ini menunjukkan mentalitas seorang juara yang tidak menyerah begitu saja meskipun menghadapi rintangan besar. Dia merasa ada langkah maju yang hebat dalam adaptasinya dengan motor. Strategi Pecco belajar dari Marc Marquez di Sachsenring. Sekarang kita beralih ke Grand Prix Jerman di Sachsenring. Sirkuit ini adalah salah satu rumah bagi Marc Marquez. Marquez telah memenangkan Grand Prix Jerman setiap tahun antara tahun 2013 dan 2021. Dominasi yang gila, bahkan tahun lalu dia finish kedua setelah memulai dari posisi ke-13. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia di trek ini. Pecco Bagnaia sendiri menyadari betul fakta ini. Memang benar, Marc sangat kuat di trek ini dan ini adalah sirkuit terkuat baginya, kata Pecco. Namun alih-alih merasa terintimidasi, Pecco justru ingin menjadikan ini sebagai peluang untuk belajar. Strateginya, dia ingin mencoba ikuti gaya berkendaranya, Marc. Mencoba analisis semuanya selama akhir pekan dan lebih dekat. Ini adalah pendekatan yang sangat menarik. Pecco sebagai seorang juara dunia menunjukkan kerendahan hati untuk mempelajari apa yang membuat rivalnya begitu dominan di trek tertentu. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi juga memahami esensi mengapa Marc begitu cepat di sana. Ini bisa jadi kunci adaptasinya yang lebih baik dengan GP25. Kebangkitan Pecco, adaptasi dan konsistensi. Mengapa Assen menjadi akhir pekan terbaik bagi Pecco? Dia menjelaskan kuncinya ada pada pekerjaan yang kami lakukan selama akhir pekan. Ini bukan tentang keberuntungan, tapi tentang metodologi.
Memang benar, perasaan saya musim ini berbeda dan kami hanya perlu beradaptasi dengannya, jelas Bagnaia. Ini mengindikasikan bahwa Ducati GP25 mungkin memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari motor sebelumnya dan Pecco membutuhkan waktu untuk menyatu dengannya. Namun di Assen mereka mengubah pendekatannya. Mereka bekerja dengan cara yang lebih baik, dengan lebih banyak putaran selama sesi dan menganalisis lebih banyak hal. Yang lebih penting lagi, mereka tidak terlalu banyak mengubah motor selama akhir pekan. Ini adalah pelajaran penting. Terkadang terlalu banyak perubahan bisa membingungkan pembalap dan tim. Dengan mempertahankan setting yang lebih stabil dan fokus pada adaptasi pembalap, mereka menemukan konsistensi. Jadi, kami hanya perlu memulai dari sana dan meniru strategi yang sama, tegas Pecco. Ini adalah sinyal bahwa tim Ducati dan Pecco telah menemukan formula yang mungkin bisa membawa mereka kembali ke jalur kemenangan. Pecco Bagnaia memang menghadapi defisit poin yang sangat besar di MotoGP 2025 dan Marc Marquez terlihat tak terhentikan. Namun pernyataan Pecco tentang memulai kembali dari akhir pekan terbaik di Assen memberikan harapan baru. Dengan strategi belajar dari dominasi Marquez di Sachsenring dan konsistensi dalam penyesuaian motor, Pecco mungkin akan menemukan kembali ritme juaranya. Pertanyaannya sekarang, akankah Sachsenring menjadi titik balik bagi Pecco Bagnaia? Mampukah dia memangkas jarak poin yang sangat jauh dari Marc Marquez? Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Pecco bisa bangkit atau Marc Marquez akan terus melaju tak terhentikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman penggemar MotoGP lainnya, dan yang terpenting subscribe channel MGP Gacor agar tidak ketinggalan ulasan dan berita MotoGP terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gaspol.